Hey, buat siapapun kamu yang lagi nonton video ini, makasih ya. Aku yakin ketika kamu udah mutusin buat nonton video ini, paling enggak ada nih niatan buat dapet beasiswa. Aku doain semoga terkabul ya. Kenalin, aku Novia, dan video ini adalah tentang buku keduaku, Beasiswa 101. Mungkin kamu bertanya, emangnya siapa sih Novia ini? Kredibilitasnya apa? Kok bisa dia nulis tentang beasiswa? Nah, singkat cerita, di tahun 2022, aku dapat beasiswa dari pemerintah Norwegia. Dan sejak saat itu, aku mulai membantu teman-teman yang juga lagi berjuang buat dapat beasiswa. Dan banyak dari mereka lolos. Jadi buku ini bisa dibilang blueprint gitu ya. Blueprint buat kamu yang lagi berjuang untuk lolos beasiswa. Nah, supaya kamu bisa lebih dapat detail dari buku ini, aku udah bagi video ini jadi 3 bagian. Pertama tentang testimoni, kedua tentang isi buku dan preview, dan ketiga tentunya cara pemesanan ya. Oke, langsung aja bagian testimoni. Pertama ada Kak Flynn nih. Kak Flynn ini lolos LPDP untuk ke UK ya. Nah, dia bilang bukunya itu sangat inspiratif dan disajikan dengan cara yang menarik, melalui ilustrasi yang mendukung. Dia bilang, saya merasa sangat terhubung dengan isinya, terutama pada halaman 130. Oke teman-teman, kalau pengen tahu lebih detail, halaman 130 bisa nih langsung teman-teman pesan ya bukunya. Terus dia juga bilang bacaannya sangat inspiratif dan praktis bagi pembaca yang ingin mengejar beasiswa dengan lebih percaya diri. Terus ada kedua dari Kak Yoswi, dia bilang bukunya ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna. Makasih Kak Yoswi. Buku ini menawarkan wawasan mendalam dan langkah-langkah aplikatif mulai dari persiapan awal hingga menghadapi tantangan dalam proses seleksi. LPDP juga ya Kak Yoswi untuk ke Scotland. Nah selanjutnya ada Kak Jessica. Well teman-teman, testimoninya sebenarnya masih ada banyak, jadi mungkin aku ambil inti-intinya aja ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih detail bacanya, bisa videonya di pause untuk dibaca lebih detail ya. Oke. Dari Kak Jessica, Beasiswa 101 adalah panduan inspiratif, disajikan dengan cara yang akrab dan praktis bagi siapapun yang ingin mengejar beasiswa. Nah, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan penuh dengan refleksi serta contoh nyata. Jadi bukunya itu bisa terasa seperti sesi mentoring pribadi. Ada juga halaman kosong yang sengaja diberikan ya untuk catatan pribadi, serta pembahasan penting tentang refleksi diri, menemukan tujuan dan persiapan mental yang memperkuat aspek psikologis dalam meraih beasiswa. Nah, selanjutnya ada juga Kak Indah. Aku langsung intinya aja ya. Dia bilang pada intinya buku ini penuh insight yang berharga sehingga bisa membantu mempersiapkan kesuksesan menghadapi beasiswa dengan cara yang tak terduga gitu ya. Makasih Kak Indah untuk testimoninya. Oh iya, Kak Indah ini dapat LPDP juga ke Monash University Australia ya. Nah, terus ada Kak Jui. Nah, ini dari Koicha Scholarship Program ke Yonsei Korea ya, Yonsei University. Buku ini juga penuh dengan panduan serupa yang sangat berguna. Jadi Kak Juhi bilang dulunya dia sempat dibantu untuk interview, dan buku ini juga penuh dengan panduan serupa sehingga langkah-langkah praktis dan tips trik yang ada bisa memperkuat untuk persiapan meraih beasiswa. Nah, ada juga Kak Zaki.
Ya, dia bilang 2 faktor utama yang perlu ditemukan benang merah agar selaras antara potensi diri dan kontribusi. Yang menarik adalah buku ini dilengkapi dengan lembar kerja yang bisa diisi secara mandiri, menjadikannya seolah ada coach yang memandu menemukan jalan menembus beasiswa impian. Nah, kita masuk ke bagian kedua nih teman-teman, tentang isi buku dan preview. Nah, kalau teman-teman lihat di screen di bagian pojok sebelah kiri, ya, pojok bawah sebelah kiri ya. Nah, sebenarnya aku bagi bukunya tuh ke 3 bagian ya teman-teman. Pertama itu tentang memulai perjalanan, terus yang kedua itu tentang perjalanan tapi secara internal, dan yang terakhir bagian ketiga itu tentang perjalanan tapi secara eksternal. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kalau memulai perjalanan kan gimana kita nyiapinnya gitu ya. Bekalnya itu seperti apa sih untuk bisa ke finish line gitu, bisa lolos gitu. Nah, kalau perjalanannya itu sendiri, yang internal itu maksudnya hal-hal yang berkaitan sama diri kita gitu. Sementara yang eksternal itu yang technical, yang administratif. Misalnya nih, kalau teman-teman udah tahu nih misalnya why, misalnya kenapa sih aku mau continue study, kenapa di sekolah ini, kenapa harus dapat dari pemberi beasiswa ini gitu. Semua itu kan berkaitan sama diri kita. Kita harus tahu gitu tentang diri kita, yang kita mau, profil kita gitu. Nah, internal itu akan mempengaruhi juga teknikalnya. Atau kalau internalnya udah bagus, gimana sih teknikal itu mensupport internalnya itu sendiri. Misalnya kalau udah tahu, terus nulisnya yang bagus kayak gimana sih. Nah, misalnya di bab 5. Bab 5 itu kan memenangkan esai. Nah, selain tahu why-nya, jadi di situ aku juga kasih metode-metode yang biasa dipakai untuk menuliskan esai. Sementara untuk bab 1 misalnya, kalau teman-teman masih awam tentang beasiswa, jadi bab 1 itu tentang gimana sih orang-orang yang udah sukses dan lolos beasiswa itu mereka mempersiapkan perjalanan beasiswa mereka gitu. Jadi dari di situ aku pengen teman-teman gak harus dari nol, tapi ada gambaran gitu. Jadi ada gambaran gimana sih baiknya dalam konteks teman-teman setiap orang masing-masing gitu mempersiapkan beasiswa, karena satu dan orang lain itu beda kan ya konteksnya gitu dalam mempersiapkan beasiswa. Nah, bagian kedua itu tentang memahami alasan mengapamu. Yang ketiga, bagian 3 itu gimana sih menemukan dan menunjukkan kecocokan kita gitu ya, supaya dipilih gitu ya untuk mendapatkan beasiswa gitu. Dan yang keempat itu tentang membangun profil. Dan yang kelima aku udah jelasin tadi ya. Terus yang bab 6 mempersiapkan wawancara. Nah, ini juga menurut aku sangat penting banget, karena di banyak beasiswa ini merupakan tahap penentu gitu ya, tahap akhir biasanya untuk decide, untuk menentukan apakah seorang kandidat itu akhirnya lolos atau enggak, atau dia harus memulai lagi dari awal. Nah, sementara yang bab ke-7, nah ini tentang mengubah kegagalan jadi kekuatan gitu. Nah, jadi di situ mengulik gimana sih pandangan lain tentang kegagalan gitu ya dalam konteks beasiswa. Itu juga sangat menarik sih menurut aku. Nah, itu kira-kira review tentang isinya ya. Nah, selain itu yang aku mau sharing juga, jadi aku sengaja pakai bahasanya tuh yang casual ya teman-teman, jadi nggak yang kaku. Nah, tujuannya aku pengen lebih dekat dengan pembaca. Kemudian aku kasih banyak ilustrasi juga. Jadi aku yakin kalau teman-teman bener-bener pengen banget gitu ya untuk dapat beasiswa, sebenarnya baca buku ini tuh nggak nyampe sehari.
nggak nyampe sehari itu bisa selesai. Tapi memang untuk memahami lebih mendalam uh, lebih ya mungkin lebih dari 1 hari. Tapi untuk dapat poin gambaran besarnya gitu dengan bahasa yang casual, terus banyak ilustrasi gitu, terus ada refleksi, jadi itu menurut aku lebih mudah untuk dipahami, lebih untuk membacanya, untuk menyelesaikan buku itu tuh lebih mungkin gitu menurut aku ya. Jadi itu yang menurut aku juga spesial dari buku ini. Dan satu highlight lagi juga, aku kasih di tiap babnya itu ada bagian untuk refleksi. Dan refleksi bagian refleksinya itu selain ada pertanyaan-pertanyaan refleksi, aku kasih space yang selain bergaris ada juga yang blank gitu untuk mengakomodir memikirkan itu ya aku. Ya jadi untuk yang suka nulis bisa ditulis refleksinya, tapi untuk yang suka digambar atau dicoret-coret ya teman-teman bisa pakai yang blank space itu. Nah itu sangat spesial sekali ya. Terus ya ini kira-kira ini rangkuman dari bukunya, kurang lebih sama ya yang udah aku jelasin tadi. Jadi intinya buku ini tuh tentang gimana sih berstrategi supaya menonjol dalam seleksi beasiswa, terus memahami pentingnya pemahaman diri dan potensi ya untuk membangun profil yang kuat, terus gimana sih menghubungkan motivasi pribadi sama peluang beasiswa, termasuk cara menuliskannya dalam bentuk esai dan persiapan wawancara tadi ya. Dan seperti yang aku bilang, ada highlight tentang latihan interaktif refleksi tadi di setiap bab gitu. Nah, kita ada di bagian terakhir nih teman-teman, bagian pemesanan yang udah ditunggu-tunggu ya. Karena aku yakin teman-teman juga pengen segera baca bukunya gitu ya. Terus bisa sekalian langsung planning dan berstrategi dengan beasiswa yang ingin direncanakan gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau pesen bukunya bisa langsung aja cek description yang ada di video ini. Atau teman-teman bisa juga kasih komen, nanti aku coba balas secepatnya gitu ya. Nah, mungkin itu dari aku terkait buku ini. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa juga kasih komen, aku akan balas secepatnya gitu ya. Makasih teman-teman, see you dan semoga bisa mencapai beasiswa yang diinginkan. Salam.